Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Eh, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya lanjutkan untuk ke bab selanjutnya yaitu sistem saraf ya. Ini PPT-nya saya ambil dari Pak Anggoro ya. Nanti silahkan kalian cermati lagi karena sistem saraf itu cukup kompleks dan obat-obatannya pun cukup kompleks dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi dimohon untuk benar-benar menyimak ya. Untuk sistem saraf pusat ya, kita membahas tentang apa sih sistem saraf pusat itu, kenapa harus kita pelajari, kemudian sistem saraf pada manusia itu seperti apa, mekanisme gerakannya itu seperti apa, kemudian kelainan dan obat-obatannya apa aja. Jadi nanti kita bahas satu persatu ya, tapi nggak semuanya dibahas dalam satu hari ini, tapi mungkin ada jeda-jeda waktunya. Oke, kita bahas dulu apa sih sistem saraf itu. Nah, kita mau bahas tentang sistem saraf ya. Sistem saraf itu adalah pemula kegiatan otot tubuh atau pengatur fungsi mental dan fisik ya. Sistem saraf bekerja secara impuls elektrokimia. Jadi saraf itu adalah kayak penghubungnya kita atau yang disebut dengan kabelnya kita ya. Jadi otomatis itu kayak kabel-kabel gitu ya. Termasuk pengendali merupakan rangkaian organ kompleks membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Kemudian jaringan saraf tersebar di seluruh bagian tubuh. Jadi kita itu punya sistem saraf pusat, kemudian ada kabel-kabel penghubung di setiap bagian tubuh kita. Jadi kalian lihat di sini ada kabel-kabel penghubung, yang ada hijau-hijaunya itu adalah kabel penghubungnya kita, sehingga kita bisa menerima respon, sehingga kalau kita mau kita kesakitan seumpama. Jadi sistem saraf mana itu bisa apa namanya? terdeteksi, kemudian kita ngapain itu langsung otomatis. Seumpama gini, kalian menerima rangsangan panas. Nah, rangsangan panas itu diterima langsung beberapa detik ya, Bu. Kecepatannya itu cepat sekali ya. Kemudian kalian akan mengucapkan kata A atau mungkin merasa sakit ya. Kalian akan langsung menarik tangan kalian. Nah, itu adalah responnya kalian ya. Jadi sistem saraf itu bekerja cukup sangat-sangat cepat sekali ya. Sistem informasi terintegrasi ya, kayak komputer ya, terintegrasi langsung dengan otak kita ya, seperti itu. Kemudian tanpa sistem saraf manusia tidak mampu berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ya, baik itu internal maupun eksternal. Kita lihat di sini lagi bahwasanya ya, ketika kalian merespon sesuatu itu baik sakit maupun kalian ada panas, ada dingin. Nah, itu yang merespon itu adalah sistem saraf kalian. Jadi kalau salah satu sistem saraf kalian terganggu, maka akan terjadi yang itu namanya ketidakmampuan berkomunikasi atau berinteraksi antara diri kalian dengan lingkungan kalian, seperti itu ya. Ini salah satunya ya. Jadi kalau ini sudah salah satu kabelnya sudah terputus, maka interaksi pun juga akan terputus, seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, fungsi sistem saraf sendiri yang pertama adalah fungsi kewaspadaan. Yaitu apa sih fungsi kewaspadaan? Yaitu membantu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar ya, di sekitar kita ya, untuk disampaikan ke alat indera ya. Contoh, kita merasakan bau ya, bau yang tidak enak atau bau busuk ya. Apa yang respon kalian yang kalian lakukan, maka respon kalian akan langsung menutup hidung karena itu respon ya, itu respon langsung ke panca indera atau penciuman kalian. Nah, pada alat indera terdapat alat sensorik ya. Jadi semua alat indera ini ada alat sensorik, termasuk pengecap ya, termasuk hidung, termasuk mata dan sebagainya ya. Semuanya dibekali dengan saraf sensorik ya. Allah itu menciptakan itu luar biasa sekali ya, yang berfungsi khusus sebagai penginput datanya. Jadi kalian itu udah kayak komputer sebenarnya ya. Kemudian fungsi integrasi.
Maksudnya apa fungsi integrasi? Menerima pesan sensorik dari lingkaran luar, mengatur informasi dan menintegrasikan atau nyaut. Integrasi itu uh, penghubung satu dengan penghubung lain. Dengan informasi yang telah ada menentukan jenis respon yang akan diberikan ya. Yang tadi sudah disebutkan sama Bu Rate, seumpama kalian mencium bau nggak enak, kalian akan menutup mulut ya. Kalian rasa asin, pahit, manis, contoh pahit ya, yang kalian pahit sekali, kemudian kalian akan memuntahkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian fungsi koordinasi setelah dari otak ya, ini informasi sudah terintegrasi untuk mengirimkan pesan atau perintah pada otot atau kelenjar menghasilkan gerak dan sekresi terorganisasi. Jadi ada beberapa sistemnya, fungsinya. Fungsi kewaspadaan, integrasi, dan koordinasi. Jadi kewaspadaan itu seperti kalau kalian melihat anjing yang mau mengejar kalian ya. Jadi kalian sudah berharap hati-hati kan, yaitu adalah fungsi kewaspadaan kita atau mata indera mata kalian bekerja. Kemudian saya lanjutkan. Nah, skema sistem saraf pada manusia yang harus kalian ketahui ya, sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau disebut saraf otonom ya. Jadi saya ulangi lagi, sistem saraf itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Kemudian sistem saraf ya, itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu otak kalian dan medula spinalis kalian ya. Medula spinalis itu adalah sumsum tulang belakang kalian ya. Jadi ada dua ya. Sistem saraf pusat kalian terbagi menjadi otak kalian dan sistem tulang belakang kalian atau sistem tulang belakang ya. Kemudian otak juga dibagi menjadi beberapa lagi, ada otak besar, ada otak kecil, ada saraf penghubung ya. Jadi ini adalah suatu komponen yang harus kalian ketahui pada sistem saraf manusia. Nah, apalagi di sistem saraf tepi atau namanya itu adalah sistem saraf otonom. Untuk sistem saraf otonom itu dibagi menjadi tiga, ada spinal ya, itu ada di di serabut saraf, namanya serabut saraf atau sumsum tulang belakang. Kemudian saraf kranial itu serabut saraf dari otak. Kemudian saraf autonom. Nah, saraf autonom ini yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Tidak perlu dihafal tapi dimengerti ya. Jadi sistem ini semuanya terintegrasi semuanya antara satu dengan yang lain. Jadi kalian harus tahu ya. Yang penting kalian harus tahu kalau sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi atau otonom. Nah, kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, hubungan antara sistem saraf pusat dan saraf tepi atau otonom. Jadi kalian tahu ya, di sini ada sistem saraf tadi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat ya, otak dan sumsum tulang belakang kalian, dan sistem saraf tepinya kalian. Nah, sistem saraf otonom ya atau sensorik ini ketika terjadi suatu rangsangan ya, ketika terjadi suatu rangsangan di otak kalian, maka yang bekerja itu adalah otak kalian. Kemudian akan direspon ya, akan direspon di otak kalian itu akan dikelola datanya. Kemudian apa yang terjadi respon kalian? Nah, ini yang bekerja adalah saraf motorik. Contoh ngomong aduh, ngomong gerakan tangan, ya itu motorik namanya. Itu yang bekerja adalah saraf tepi atau saraf otonom ya. Kayak gitu. Yang bekerja ya, kalau saraf motorik yang bekerja itu adalah otot kalian ya. Motorik itu berhubungan dengan otot ya. Otot gerakan ini namanya motorik ya. Kemudian yang bekerja sama dengan otot sama kelenjar kalian. Nah, kayak gitu. Nah, saya lanjutkan lagi, kita kenalan dulu ke otak ya. Nah, otak itu apa sih sebenarnya? Ya, dia itu adalah sistem pengolahan data terbesar kalian di dalam tubuh, ya. Nah, merupakan pusat kendali tubuh. Jadi pengendalian seluruhnya itu bekerja di dalam tubuh kalian, ya. Bobot otaknya yang nggak usah itu
biasanya itu 2% dari bobot tubuh kalian ya, memerlukan 20% dari oksigen dalam tubuh. Kemudian memerlukan terdiri dari otak, ya, cerebrum, cerebellum, ya. Jadi ini beberapa komponen otak, terdapat jaringan kelabu atau gray matter dan putih white matter. Nah, ini sudah disebutkan apa sih gray matter, apa sih white matter ya. Gray matter itu adalah bagian saraf pusat yang mengandung serabut yang tidak bermelin ya. White matter itu adalah bagian pusat yang mengandung serabut saraf yang bermelin. Bermelin itu seperti ada serabut serabut ya, emang serabut. Jadi serabut kecil-kecil seperti rambut gitu, melin ya. Nah, ini kalian udah kenalan sama otak. Nah, biarpun kalian sudah punya, tapi kan biasanya nggak kenal sama sistem tubuh kalian sendiri ya. Nah, ini adalah otak ya. Proteksinya apa aja ya? Ini adalah dilindungi semua otak ini kan dilindungi sama tengkorak kalian ya, yang cukup keras ya. Dilindungi oleh tengkorak, dilindungi oleh 3 lapisan meninges ya. Ada tiga lapisan di sini ya. Ada durameter ya, itu ada lapisan luarnya terdiri dari jaringan penghubung, pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada lapisan arachnoid ya, yaitu lapisan yang ada di tengah. Ini ya ini. Ya, ini tulangnya kalian ya. Kemudian ini biasanya dia elastis ya. Kemudian ada piameter ya, lapisan di dalam ya. Nah, di sini mengandung banyak saraf sekali. Kemudian antara durameter dan piameter terdapat lapisan arachnoid yang memiliki cairan cerebrospinalis. Jadi nah di sini Nah, di sini bagian itu. Nah, ini otak. Jadi otak itu sangat-sangat banyak lapisan sekali, tapi lapisannya tipis-tipis ya. Kecuali di lapisan bone ini atau tengkoraknya kalian itu sangat-sangat keras sekali. Nah, otak ini disekresi oleh plexus choroid atau ventricle di otak ya. Cairan terdapat beberapa cairan di dalam otak kalian ya. Cairannya itu bening seperti air ya, sebagai penahan goncangan. Kemudian tempat pertukaran nutrien antara darah dan sistem saraf digunakan untuk deteksi penyakit meningitis ya. Kemudian, nah ini yang ya bagian otak ya, bagian luar otak bergelombang ya. Bentuknya itu seperti itu. Jadi ada kayak seperti otot-otot ya. Seperti otot-otot yang bergelombang. Bagian menonjol itu disebut giri atau jamak ya. Ada atas serta bawah ya. Kemudian ada melengkung, ada cekung ya. Nah, ini ada cekung di sini. Kemudian ini beberapa gelombang, kemudian ini banyak kayak apa namanya, kayak bergelombang ya. Kemudian kalian harus tahu juga ya beberapa istilah ya. Ini tampak sampingnya otak. Ada yang namanya cerebrum atau yang disebut otak besar. Kemudian ada kelenjar talamus di sini ya. Kelenjar talamus, kelenjar pineal ya juga ada di otak juga. Jadi semuanya tuh kompleks, semuanya ada di sini. Hipotalamus. Nah, ini hipotalamus. Nah, hipotalamus ini beberapa detektor yang dapat mendeteksi beberapa suatu penyakit. Contoh ya, kelenjar hipotalamus ya. Hipotalamus itu mungkin kalian pada saat kalian sakit atau nyeri, nah yang bekerja di sini adalah kelenjar ini. Nah, ada kelenjar priority di sini ya. Pons ya, pons di sini medulla oblongata, sumsum. Nah, ini penghubung sumsum tulang. Kemudian di sini otak kecil ya, ada otak kecil di sini, ada otak besar ya. Kemudian ini yang otak kecil ini biasanya pandai, pinternya kalian ya. Katanya ada otak besar sama otak kecil yang bekerja ya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa komponen ya yang harus kalian ketahui. Ada otak besar, otak besar ya, talamus, kelenjar pineal ya. Ini mempunyai kerja sendiri-sendiri ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini masih di otak ya, ini bagian-bagiannya. Sebentar. Nah, ini bagian otak. Nanti ini langsung saya slide-nya. Oke.
Kayaknya cukup di sini dulu kita mengenal di bagian otak. Nanti ada kelenjar-kelenjar lain ya. Jadi fungsinya nanti kalian mengetahui bagian-bagian mana yang bekerja di dalam sistem saraf pusat maupun saraf otonom sehingga kalian tahu nanti mekanisme obatnya di bagian otak sebelah sini. Di bagian medula spinalis. Di bagian sini rangsangannya melalui sini. Jadi seperti itu. Kita kenalan dulu ke otak dulu sebelum kita melanjutkan ke yang lain ya. Oke, saya akhiri dulu. Nanti silakan kerjakan tugas kalian. Untuk linknya, oke. Link absensi sudah saya share ya di Facebook komen ya. Linknya sudah saya share. Kemudian silahkan kalian tokennya silahkan diisi sebentar. Untuk token sebentar saya lupa. Untuk token kelas 11 silakan ketik ABCD 1234 ya. ABCD 1234 silahkan kalian klik di situ tokennya untuk isi absen kalian. Oke. Terima kasih sekali. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.